Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan dan rahmat kasih sayangnya telah dicurahkan kepada kita semua, di mana kita terus diberikan kesempatan, kesehatan dan semangat untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi mahasiswa Indonesia, selamat beraktivitas dan pastikan Anda selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Tentu saja selalu mematuhi semua aturan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini demi kepentingan kita bersama agar virus corona atau COVID-19 ini cepat berakhir di bumi Nusantara ini. Oke. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas dan kita juga terus melakukan pembelajaran dari jarak jauh sebagai suatu pengabdian untuk memberikan penajaman ilmu kepada mahasiswa Indonesia. Kita terus akan melaksanakan edisi khusus pembahasan soal-soal tentunya dari sebuah buku yang sering dijadikan dosen sebagai pegangan. Oke, kita akan lanjut seperti apa soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke. Nah, soalnya kita lihat masih dari buku Probability and Statistics Engineer Scientist, oke, edisi ke-8. Nah, kita akan coba lihat soalnya. Soal 2.36, how many three digits numbers can be formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 if each digit can be used only once? And B, how many of these are odd numbers? And C, how many are greater than 330? Jadi katanya di sini ada soal itu ada angka dari 0 sampai 6 dan akan dibentuk menjadi 3 angka, di mana setiap angka itu hanya boleh digunakan sekali. Nah, sekarang kita harus ingat bahwa kalau dikatakan 3 angka itu berarti angka ratusan. Oke, angka ratusan. Dan mestinya angka di depan itu tidak boleh ada 0. Jadi angka di depan itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, angka kedua, kalau semestinya setelah angka pertama itu 6 angka, angka kedua ini kan mestinya 5. Tapi angka 0 itu boleh muncul pada bilangan kedua. Maka pada bilangan kedua juga diikuti 6 angka. Di antaranya adalah 0, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 2 juga di sini diikuti oleh 6 angka. Oke, ini juga diikuti oleh 6 angka. Di antaranya 0, 1, 3, 4, 5, dan 6. Angka yang telah muncul di atas tidak boleh muncul lagi karena dia hanya boleh muncul sekali. Begitu seterusnya untuk 3, untuk 4, untuk 5 pun sama seperti juga. Nah, contoh untuk 6 juga begitu, diikuti oleh 6 angka. Yaitu angka 0 juga, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Artinya, bilangan pertama itu ada 6 angka, bilangan kedua itu juga ada 6 angka. Nah, bilangan ketiga, kalau kita ambil salah satu contohnya, 1, 4, berarti 2 angka telah muncul.
Berarti bilangan ketiga itu tinggal 5 saja. Apa dia 5 itu? Yaitu 0, 2, 3, 5, 6. Begitu untuk yang lainnya. Contoh misalnya, contoh yang lain 25. Jadi kalau 25, angka berikutnya juga akan muncul 5 angka sisanya. Apa itu? 25, 0, 1, 3, 4, dan 6. Nah, pada contoh lain misalnya 61 misalnya. Pada 61 ini juga setelah bilangan ketiganya muncul juga 5 angka. Karena 61 sudah muncul, maka di sini 0, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5. Nah, kesimpulannya karena dia dibentuk dari 3 angka, maka angka pertama itu ada 6, diikuti oleh angka kedua juga 6, diikuti oleh angka ketiga ada 5, berarti 180. Nah, ini dia jawaban kita. 183 angka yang boleh muncul sekali untuk setiap bilangan, baik di depan, di tengah, maupun di belakang. Oke, jelas sekali saya rasa, sangat jelas. Yang berikutnya, how many of these are odd numbers? Odd numbers bilangan ganjil. Nah, ciri-ciri bilangan ganjil itu akhir bilangan itu haruslah bilangan ganjil. 1, 3, 5. Berarti apa di sini? Kalau bilangan di depan tadi tidak boleh 0, tentu dia ada bilangan 6 bilangan. Nah, tetapi kita ingat 6 bilangan itu bilangan ganjil telah muncul di belakang, dipastikan 1 gitu. Berarti angka di depan itu hanya boleh 5 saja. Nah, boleh 5 saja. Nah, seharusnya kan seperti contoh A, angka di depan itu kan 6 angka. Angka 0 pasti tidak boleh. Tetapi kasus bilangan ganjil kenapa dia 5? Kita harus ingat karena kita tahu bahwa bilangan ganjil di belakang telah muncul 1. Nah, gitu dia. 135 udah muncul, berarti tinggal 5 di depan. Nah, bilangan nomor 2 tentu bilangan di depan telah muncul 1, bilangan di belakang telah muncul 1, dan angka 0 juga boleh dimasukkan, maka dia tinggal 5 juga. Seharusnya kan tinggal 4, 5, 4, tapi ingat 0 boleh. Jadi kalau 0 boleh seharusnya 6, tapi kenapa tidak 6 kita buat? Karena angka di belakang ganjil telah muncul sekali. Nah, ini dia. Jadi kalau begitu, berapa hasil kemungkinan untuk odd numbers? Adalah 5 kali 5 kali 3. 75. Nah, yang terakhir, greater than 330. Nah, untuk besar dari 330 ini ada 2 yang kita pertimbangkan. Yang pertama, angka di depannya itu adalah angka 4, 5, dan 6. Ingat, ada 2 hal yang harus kita perhatikan untuk greater than besar dari 330. Yaitu angka pertamanya 4, kalau 4 dia pasti 400-an. Nah, karena angkanya telah ada 3 yang pertama dan telah muncul yang pertama, tentu di belakangnya itu tinggal berapa? Telah muncul 1, tentu angka berikutnya tinggal 4, berarti tinggal 6. Berarti angkanya tinggal 6. 0 ada, berarti ada 6. Kalau 4 pasti dia di sini 0, 1, 2, 3, 5, 6. Yang pertama kita pertimbangkan. Lalu angka di belakangnya tentu telah tinggal 5 karena 2 angka telah muncul, 40 kan 2 angka contohnya, berarti sisanya di belakang ini tinggal 5. Untuk bilangan ketiga tinggal 5.
Contoh yang 40 ini di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 5, di sini 6. Salah satu contoh misalnya. Untuk 6 begitu juga. 6 bilangan keduanya ada 6. Mana dia yang 6 itu? 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke? 5 begitu juga. Contoh seterusnya 5 begitu juga. Jadi kalau 6, untuk 62, contoh salah satu, tentu dia tinggal 5. Karena 2 angka telah muncul, 6 dan 2. Maka bilangan yang ketiga itu tinggal 5. Apa dia? 0, 1, 3, 4, dan 5. Begitu untuk contoh seterusnya. Oke? Contoh misalnya angka 406 itu 406. 406 greater than dari 330. Kalau 400 boleh, tapi menyalahi syarat. Karena syarat muncul 1 kali saja. Kalau 400 kan nolnya 2. Makanya 400 tidak masuk. Oleh sebab itu untuk kasus yang pertama yang kita perlukan adalah 3 angka kali 6 angka kali 5 angka. Ini untuk yang kepala 4, 5, dan 6. Ada 90. Nah, yang kedua yang kita pertimbangkan adalah besar dari 330 itu kan bisa 340. Nah, bisa kan? Kan ada kepala 3-nya. Kalau yang tadi kan kepala 4, 5, 6 saja. Greater than 330. Kalau 331, ya benar besar dari 330, tetapi tidak boleh karena ada angka 3-nya 2 kali. 331 tidak boleh. Berarti apa artinya? Kalau ada angka 3, di sini pasti sisanya adalah 4, 5, 6. Kalau 3 enggak boleh karena 2 kali. Kalau 2, kalau 3, 2 kan kecil dari 330, enggak masuk. Nah, karena telah muncul angka keduanya 3 angka, angka ketiga pasti tinggal 5. Kenapa tinggal 5? Karena 3, 4 itu 2 angka, maka sisanya tinggal 5. Apa dia contohnya? Misal 3, 4, 0, 1, 2, 5, 6. Nah, mana dia? 340, 341, 342 itu kan besar dari 330 yang hanya boleh muncul sekali. Begitu juga untuk contoh lainnya sama. Untuk 6 begitu juga. Karena angka 3 dan 6 telah muncul, ada 2 angka, maka angka ketiga muncul 5. 0, 1, 2, 4, 5. Jadi kalau begitu, untuk kasus yang ini, angka pertama 1 dikali dengan 3 dikali dengan 5. Berarti 15. Nah, seluruh angka yang besar dari 330 berarti 90 dijumlahkan dengan 15. Inilah seluruhnya. Berarti 90 tambah 15 adalah banyak bilangan yang lebih besar dari 330. Nah, ini dia. Jadi kalau begitu, tadi kita sudah lihat betapa diperlukan pemikiran yang sangat baik untuk memahami konteks-konteks soal yang ada ini gitu. Jadi tidak bisa kita berpikir langsung, tapi haruslah kita pahami syarat-syarat yang diberikan oleh soal tadi. Oke. Nah, kita akan lanjutkan pada soal yang berikut. Nah, kita tengok soal berikut ya. Tengok soal berikut, share. Oke, kita share di sini. Kita lihat soal berikutnya. In how many ways can 4 boys and 5 girls sit in a row if the boys and the girls must alternate? Jadi di sini perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki itu berselang-seling duduk di suatu barisan jika ada 4 laki-laki dan 5 perempuan. Berarti kalau begitu caranya bagaimana?
Untuk yang pertama tentu ada 5 perempuan dikali dengan 4 laki-laki. Oke, ini tentu baru 2 orang kan, kemungkinan 2 orang. Tentu karena dia satu baris, ada lagi pengikutnya. Setelah wanita pertama 5, tentu dia di sini tinggal 4. Setelah laki-laki 4, tentu dia tinggal 3. Nah, setelah itu muncul lagi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Oke, kita lanjutkan. Ada tadi kendala sedikit, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Kita share berikutnya. Soal yang kedua. Nah, ini lanjut tadi. Ini kita besarkan lagi. Oke, nah tadi menurut penjelasannya, tadi sudah kita sampaikan, dia harus duduk berselang-seling. Oke, kita ulangi penjelasannya, kita hapus dulu. Pointer option, eraser. Nah, tadi ada 5, 4 yang pertama, 4, 3, terus 4, 5, 4 telah muncul, tinggal 3. Dikali 3 telah muncul, dikali 2. 3 sudah muncul nih dikali 2. Dan 2 telah muncul nih dikali 1. Dan 2-nya dikali lagi dengan 2 telah muncul kali 1. Nah, 1 sudah habis. Oke? Nah, inilah kemungkinan dari laki-laki perempuan sebanyak 5 perempuan dan 4 laki-laki duduk dalam satu baris yang berselang-seling. Perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Yang pertama ada 5 perempuan kali 4 laki-laki. Setelah muncul perempuan 1, laki-laki 1, maka tinggal 4 perempuan, tinggal 3 laki-laki. Nah, kalau kita andaikan contoh misalnya ada 5 perempuan, katakanlah perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3, perempuan 4, dan perempuan 5. Maka di sini ada laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3, laki-laki 4. Nah, kemungkinan pertama mungkin perempuan 2, laki-laki 4, perempuan 4, laki-laki 1, perempuan 5, laki-laki 3, perempuan 3, laki-laki 2, dan sisanya adalah perempuan. Laki-laki ini perempuan, ini laki-laki ini perempuan 2. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Perempuan 2 sudah muncul. Yang belum perempuan 1. Nah, ini perempuan 1 yang muncul. Eraser, ini perempuan 1. Nah, perempuan terakhir tadi adalah 1. Ini punya perempuan, terakhir perempuan. Ini adalah kemungkinan pertama. Berapa seluruhnya bentuk yang seperti ini dapat terjadi? Ya kalikan saja. 5 kali 4 kali 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Oke? Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ingat perempuan laki-laki harus saling bergantian. Contoh misalnya lagi yang pertama itu perempuan 5. Ada laki-laki 1. Ada perempuan 3. Ada laki-laki 4, ada perempuan 1, ada laki-laki 2, ada perempuan 4, ada laki-laki 3, dan terakhir ditutup dengan perempuan 5, 3, 1, 4, perempuan 2. Itu laki-laki 1, laki-laki 2, ini laki-laki belum nih. Laki-lakinya 1, 2, 3, laki-laki 3.
Perempuannya dua lagi, perempuan 5, perempuan 3, perempuan 1, perempuan 4, dan perempuan 2. Nah, ini kemungkinan kedua. Dan begitu seterusnya sehingga dijapailah jumlahnya. Yang terjadi adalah 5 kali 4 dan seterusnya. Ya, hasil kalinya cari sendiri saja. Ini contoh dari 2 yang dapat dibentuk dari in how many ways can 4 boys and 5 girls sit in the row if the boys and the girls must alternate. Nah, itu dia yang dapat kita lakukan untuk pemikiran soal seperti ini. Jadi kalau begitu, sekali lagi kita sudah melihat soal-soal yang bervariasi yang harus diselesaikan dengan memahami konsep dan memahami dari konteks soal yang dimaksud. Nah, sehingga kita dapat menyelesaikan soal-soal itu dengan sangat baik sekali. Nah, saya selalu menyarankan kepada mahasiswa Indonesia semua dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, pastikan habis hari-hari Anda dengan membahas soal. Caranya sederhana saja. Lihat soal, bahas, lihat soal, bahas. Atau paling tidak sering-seringlah kunjungi kampus dunia maya kita. www.radoinstitute.com. Di situ Anda akan melihat banyak cabang-cabang ilmu tentang statistik yang mungkin bisa memberikan referensi kepada Anda. Memang tujuan sebenar dari kampus itu adalah memberikan referensi bagi mahasiswa Indonesia selama musim pandemi COVID-19 ini. Di mana kita tahu kita dipenjara di rumah untuk belajar gitu. Kemana-mana memang tidak perlu. Jadi memang zaman COVID-19 ini ikuti peraturan pemerintah. Ya, tidak perlu kemana-mana. Belajar di rumah melalui www.radoinstitute.com. Mari kita sukseskan program pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Sekali lagi, kita bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com berkomitmen untuk terus melayani, memberikan pelayanan kepada mahasiswa Indonesia agar mudah dan semangat terus belajar. Akhir kata, saya Dr. Radu Yendra SSC MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.